Preview. Mesti akan dia menghafal itu yang juz 30 sebagai dasar mereka untuk melaksanakan ibadah. Itu semua adalah merupakan pondasi-pondasi awal yang akan ditanamkan ke anak-anak. Walaupun sebenarnya di madrasah kita punya program tahfiz. Di sini kan ada program tahfiz itu pemirsa yang saya mau tanyakan tadi. Di madrasah kita ini ada program tahfiz, Pak. Jadi ada tahfiz di sini. Kita punya target itu dari untuk MTS dari 1 juz sampai mereka punya capaian sampai 13 juz. Ya. Tapi kalau ada yang lebih tidak ada masalah. Tapi tujuan kita adalah bagaimana madrasah ini mencetak anak-anak tahfiz yang cinta untuk generasi Qurani. Jadi kita fokuskan karena kami sekolah madrasah merasakan betul bahwa semua anak punya kompetensi, semua anak punya yang diberikan oleh Allah masing-masing berbeda kemampuannya. Tidak ada sebenarnya anak yang tidak punya kemampuan, cuma masing-masing berbeda. Ada dia mahir di tahfiz, ada mahir di sains riset, ada mahir di bahasa, ada mahir di skill. Ada juga mahir di teknologi robotik, karena di sini kan ada robotik, Pak. Jadi ekskul robotik di sini jadi ekskul. Jadi robotik untuk bahkan kemarin kan kita sudah sempat menjuarai lomba robotik untuk tingkat internasional. Kalau nasional itu sering kita lakukan. Tapi kalau internasional baru kemarin karena ada kemarin Asian Day, lomba robotik untuk tingkat ASEAN. Itulah pemirsa kemarin ya yang saya dengar kebetulan bicara ya bahwa satu siswa satu prestasi. Ini yang dimaksud seperti ini, Pak ya. Kalau ini, Pak, memang kami merujuk pada ada brand yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK itu Madrasah Mandiri dan Berprestasi. Sebelumnya itu madrasah sebelumnya itu madrasah hebat bermartabat. Setelah ada yang baru yang menjadi brand, itu kita dilanjutin karena madrasah ini jadi satu siswa satu prestasi, one student one prestation. Itu artinya setiap anak harus punya prestasi. Jadi siswa di sini kurang lebih 1.500 siswa itu wajib siswa itu punya prestasi minimal 1 dalam 1 tahun. Baik lomba-lomba di Olimpiade tingkat nasional, internasional, provinsi dan kota. Jadi metodenya bagaimana itu, Pak? Ya metodenya itu kita juga buat timnya, ada namanya tim kompetisi. Jadi ada tim kompetisi mapel, ada tim kompetisi skill. Jadi ada tim kompetisinya. Jadi memang kita sudah petakan memang ini yang bisa menghandle untuk kegiatan-kegiatan lomba-lomba Olimpiade, baik di mata pelajaran Olimpiade mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian IPA, kemudian IPS dan bahasa Indonesia. Itu kita sudah petakan memang. Jadi ada timnya, Pak. Jadi setiap program ada yang saya buat tim suksesnya atau tim pelaksana teknis untuk tim kompetisi. Jadi kami untuk mengakomodir pelaksanaan program itu kita jadi nanti anak-anak itu, Pak, punya ping, Pak. Jadi dia punya ping. Jadi prestasi yang tertinggi yang dia dapat di tahun berjalan yang dia pasang di bajunya itu ping yang tertinggi. Macam penghargaan dari madrasah. Apresiasi. Jadi itu bedanya dengan siswa-siswa yang belum punya prestasi. Ada ping. Ada pingnya yang berbeda. Dia pakai setiap hari. Jadi anak-anak kita, contoh misalnya dia dapat prestasi nasional, bisa dapat emas, maka dikasih mereka ping emas dari sekolah. Jadi dia walaupun sebelumnya dia pernah dapat perak dan perunggu itu bukan berarti diabaikan, tapi itu tetap jadi perhatian. Tapi yang dipajang pada saat dia hari-harinya adalah dia memakai ping emas. Itu suatu tanda bahwa anak itu berprestasi. Dan itu sebagai tanda bahwa anak itu memiliki semangat tinggi. Dan itu memotivasi teman-temannya yang lain. Bahwa ini loh saya sudah punya ping. Dan itu dampaknya lagi ketika nanti pada suatu saat nanti ada penamatan, ada tasyakuran di madrasah ini, maka ketika dipasang nanti selempang penyematan tanda kehormatan, maka akan ditempellah semua prestasinya di selempang. Jadi tentara nanti yang anak-anak yang punya prestasi baik offline maupun online, baik prestasi-prestasi yang sifatnya akademik maupun non akademik, semuanya itu dipasang semuanya. Jadi ada semacam motivasi sendiri dan semangat sendiri. Oh ternyata di sekolah itu dibutuhkan memang daya saing yang harus tinggi. Ini sementara berjalan tim itu sudah pencapaiannya sudah seperti apa, Pak?
Ini kan saya mulai di Januari 2022. Sebelumnya itu belum, saya masih evaluasi. Oh iya, iya. Jadi sejak kami targetkan itu dan sejak ada tim kompetisinya, ternyata kemarin kan kita sudah briefing, kemarin kita briefing anak-anak kita itu 350 ping, Pak. Wah, Prestasi nasional dan prestasi nasional untuk emas, perak dan perunggu. Jadi anak-anak itu diberikan ping di halaman, ada beritanya itu, Pak. Kita berikan pada saat upacara penyerahan ping bagi siswa yang berprestasi. Oh iya, iya, iya. Baik pemirsa, saya sedikit menjelaskan ya. Jadi metode seperti ini di sekolah seperti ini sudah sesuai dengan panduan psikologi, karena di psikologi itu ada istilah self-efficacy. Self-efficacy itu adalah keyakinan siswa ya dengan kemampuannya. Ya, jika ada siswa punya kemampuan tapi dia tidak yakin dengan kemampuannya ini, sehingga dia tidak percaya diri misalnya, dia tidak keluar. Nah, di sekolah ini dorong itu supaya siswa yakin dengan kemampuannya. Jika siswa memiliki efikasi yang tinggi, ya, maka siswa memiliki self esteem namanya, harga diri. Ya, kenapa dia memiliki harga diri? Karena pihak sekolah itu menghargai potensinya. Nah, sehingga begitu siswa melihat bahwa potensinya dihargai oleh keluarga, di rumah dan di sekolah dan di masyarakat, ya, akhirnya dia memiliki namanya konsep diri. Inilah yang menjadi persoalan di remaja. Ada istilah remaja mencari jati diri. Nah, jika ini dari awal sudah dibentuk dari sejak SMP, insya Allah SMA itu mudah-mudahan ya tidak bermasalah seperti itu. Ini sangat sesuai, Pak. Ini luar biasa, Pak, ini. Jadi saya cara berpikirnya begini. Setiap anak itu punya potensi, Pak. Jadi jangan kita selaku tenaga pendidik itu menjudge anak kita bahwa dia itu tidak punya potensi. Yakin dan percaya bahwa semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya potensi. Nah, potensinya itu yang berbeda. Nah, untuk mengakomodir potensi itu, soft skill yang dia miliki, itulah yang harus ditindaklanjuti oleh madrasah. Seperti yang ada ini. Jadi dari sebenarnya, Pak, dari kelas 7 itu mereka masuk, kita sudah petakan. Nah, kita maunya apa ini? Jadi kalau misalnya dia suka musik, maka dia ke skill. Dia suka basket, dia petakan di ekskul, prestasi di ekskul. Jadi kita ceritanya gini, berikanlah pendampingan ke anak dan motivasi yang kuat terhadap apa yang menjadi bakat beliau. Ada anak yang suka otak-atik, HP dan sebagainya, jaringan dan sebagainya, diarahkan ke robotik mereka. Jadi mereka di situ keluarkan semua inspirasinya. Itulah yang sementara sekarang yang perlu kita pertimbangkan. Jadi bukan sifatnya penjurusan sebenarnya, tapi sifatnya adalah memberikan mereka jawaban sekaligus ditindaklanjuti terhadap apa yang menjadi bakat mereka. Karena prinsip kami adalah anak pasti punya kemampuan. Cuma kita harus menggali seperti apa kemampuannya. Apakah perlu ditanya? Yang kedua, apa melalui asesmen yang diberikan. Ya kan kita ketahui sendiri, oh anak ini maunya di tahfiz. Jadi tetap belajar reguler seperti biasanya, sama semua layanannya. Tapi ketika dia sudah masuk di karakter, itu sudah masing-masing semangat dan semangatnya akan kelihatan. Karena di situ saya suka menghafal Al-Quran, saya suka fokusnya di robotik, saya suka fokusnya di basket, saya suka fokusnya di keagamaan. Kalau dia keagamaan, masuknya di asrama di sini, karena ada memang yang di sini boarding school. Boarding school itu andalan kita untuk pemahaman agama. Karena itu kita persiapkan untuk calon-calon kiai ke depannya. Karena dia penguasaan bahasa Arab, kemudian dia kuasai beberapa hadis juga ya. Al-Quran dan hadis, pendalaman serta kajian-kajian. Dan dia kan belajarnya kan on time, karena dia kan boarding, Pak. Satu kelas itulah yang akan menjadi agen perubahan untuk pengembangan keagamaan.